Dalam tuntutan mencari rezeki demi kehidupan, semua orang terkadang harus pergi merantau jauh ke kota, keluar daerah, sampai dengan keluar negeri, baik laki-laki ataupun perempuan, yang sering disebut sebagai TKW, di mana kebanyakan dari mereka memiliki keterampilan yang terbatas, serta kebanyakan orang-orang ini menggunakan identitas palsu demi mencukupi standar usia yang masih belum terpenuhi. Seperti kisah dari salah satu TKW asal Myanmar ini, yang bernama Jin Marnway, yang mana usianya 17 tahun dan harus diubah oleh pihak agensinya menjadi 23 tahun. Pada bulan Januari 2018, Zen dikirim ke Singapura untuk bekerja di sana sebagai pembantu rumah tangga. Awalnya Zen sempat bekerja beberapa bulan pada sebuah keluarga di Singapura. Namun pada bulan Maret setelahnya, Zen dipindah lagi ke sebuah keluarga lain yang memiliki keturunan India, yang disebut sebagai keluarga Sasi. Pekerjaan yang harus dilakukan Zen pada keluarga itu cukup umum, seperti mencuci piring, bersih-bersih, memasak, dan menjaga anak-anak. Zen menjalani pekerjaannya dengan lancar, karena pihak keluarga Sasi memperlakukan Zen dengan sangat baik. Namun setelah setengah bulan berlalu, semua hal itu berubah semenjak ibu mertua Tuan Sasi datang dan ikut tinggal di rumah itu dengan rencana tinggal selama 1 bulan. Mertua majikannya itu berusia 70 tahun dan mempunyai sikap yang kasar, hingga Zen sering dimarahi ketika pekerjaannya dianggap kurang beres. Seiring berjalannya waktu, selain omelan, Zen juga harus menerima kekerasan fisik, seperti ditampar hingga dipukul menggunakan benda ketika Zen dianggap melakukan kesalahan kecil. Seperti pengakuan Zen, ketika dia memijat ibu mertua majikannya itu, tanpa sengaja dia menekannya terlalu keras hingga mertua majikannya itu marah-marah dan menampar Zen. Di lain waktu, Zen juga pernah menyalakan kompor dengan api yang terlalu besar hingga mengenai tangan dari ibu mertua majikannya. Dan ibu mertuanya itu membalas dengan mendorong tangan Zen ke arah api kompor. Selain itu, pernah juga ketika Zen berada di dapur, tanpa sengaja dia menjatuhkan toples dan mengenai kaki mertua majikannya. Tanpa segan, ibu mertuanya itu memukul Zen menggunakan wajan yang panas. Selain itu, ketika Zen memotong kuku ibu mertua majikannya, tanpa sengaja dia memotong terlalu pendek yang membuat kaki majikannya itu terasa sakit. Lagi-lagi tanpa segan, ibu mertua majikannya itu menendang dada Zen. Lalu apakah semua perlakuan ibu mertua itu diketahui oleh majikan Zen? Sayangnya, mereka hanya tahu jika Zen dan ibu mertuanya memiliki hubungan yang kurang akur, tanpa tahu hal selebihnya, hingga menganggap jika masalah ini bukan masalah yang besar, di mana majikannya itu pergi bekerja jam 5:30 pagi dan pulang pada jam 11 malam. Di sini mereka membayarkan gaji Zen dengan tepat waktu. Dan seperti yang mereka lihat, Zen juga tidak mengeluh hal apapun kepada mereka, hingga masalah ini pun diabaikan. Pada tanggal 25 Juni 2018, pagi itu, Zen bangun dan menyiapkan sarapan sebelum anak majikannya berangkat sekolah. Sebenarnya keluarga Sasi memberikan tugas seperti pada umumnya, seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, piring, dan sebagainya. Namun sang ibu mertua selalu bersikap keras kepada Zen. Hari itu, Zen diminta untuk membersihkan kamar dari ibu mertua majikannya. Setelah selesai, ibu tua itu duduk sambil menonton TV, dan dia meminta Zen untuk membuatkannya secangkir kopi. Namun di sini, ibu tua itu menganggap jika Zen membuatkan kopi yang tidak sesuai dengan perintahnya, dan juga Zen dianggap terlalu lambat ketika disuruh, hingga ibu mertua majikannya itu memarahinya dan mengatakan suatu ancaman jika dia akan mengembalikan Zen ke agensinya, yang artinya Zen akan segera dipecat. Siapa sangka ancaman itu begitu berpengaruh kepada Zen, di mana dia menganggap jika pekerjaannya itu sangat penting baginya. Dan dia juga ingat jika dia akan memiliki hutang sebesar $3.000 terhadap agensinya.
andai saja dia dipecat, di mana hutang itu adalah biaya dokumen, biaya kesehatan dan lain-lain yang ditanggung agensinya di awal, dan Zen harus membayarnya dengan potongan gaji yang dicicil. Maka dari itulah ancaman itu membuat Zen semakin merasa tertekan, di mana sebelum-sebelumnya telah banyak tekanan yang dia terima, yaitu berupa perlakuan buruk. Hingga Zen pun mulai kehabisan kesabaran, di mana Zen mulai berjalan ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Dan dia pun kembali keluar menuju ibu mertua majikannya yang sedang asik menonton TV. Dan saat itulah Zen menyerang dan menikam wanita tua itu berulang kali. Setelah itu, Zen yang dalam keadaan syok mulai sadar akan perbuatannya, di mana wanita tua itu sudah tergeletak di hadapannya dengan kondisi tidak bernyawa. Dan di sini Zen pun mulai berpikir untuk kabur. Di sisi lain, rupanya salah satu tetangga mendengar keributan itu, namun dia tidak berani untuk memeriksanya. Tetangganya itu lalu menghubungi keluarga Sashi dan memberitahukan tentang apa yang dia dengar. Oleh sebab itu, Tuan Sashi pun segera bergegas untuk pulang. Namun setelah sampai, dia terkejut melihat ibu mertuanya telah tergeletak di lantai dengan kondisi banyak luka. Kemudian, pihak kepolisian pun datang setelah menerima laporan. Sayangnya di sini, ibu mertua majikan Zen itu telah ditemukan sudah tidak bernyawa. Zen adalah orang yang paling dicurigai. Terlebih lagi dia tidak ditemukan dan menghilang. Tuan Sashi pun mulai menceritakan hubungan Zen dengan mertuanya kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, Zen benar-benar telah berhasil kabur dan dia memakai baju yang tertutup serta menutup rambut dan juga wajahnya. Sebelum pergi, Zen sempat membawa sejumlah uang, dan uang itulah yang digunakannya untuk menaiki beberapa alat transportasi demi bisa menjauh dari tempat kejadian, dan dia berusaha tidak menetap di satu tempat terlalu lama. Kurang lebih dari 5 jam lamanya, Zen berkeliaran di tengah kota. Dia nampak bingung dan berjalan dengan arah tanpa tujuan. Zen juga menahan lapar karena merasa takut dikenali jika dia berhenti di tempat makan, mengingat jika polisi pasti sedang mencari keberadaannya. Namun kemudian, Zen memutuskan untuk mengambil paspornya ke pihak agensi. Dia berencana untuk pulang ke negaranya dan meninggalkan Singapura. Untuk itu, dia memanggil mobil taksi dengan tujuan pergi ke kantor agensi. Ketika sudah sampai, dia pun mulai membayar ongkos taksi itu. Namun sang sopir menyadari jika uang yang dia terima terdapat noda darah. Di sini Zen sempat beralasan jika uang itu dia dapatkan di tempat lain. Namun untungnya, sang supir telah mengetahui tentang pengumuman dari pihak kepolisian jika ada sebuah kasus kriminal yang dilakukan oleh seorang pembantu. Oleh sebab itu, dia menghubungi kepolisian dan memberitahukan informasi itu. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap Zen di kantor agensinya. Ketika diinterogasi, Zen sempat mengarang cerita jika kejadian itu merupakan kasus perampokan yang dilakukan oleh 2 pelaku. Namun polisi bertanya, mengapa Zen memilih untuk kabur dan berkeliaran di jalan, yang mana harusnya dia melaporkan perampokan itu. Tentu saja polisi tidak percaya tentang cerita Zen. Zen sempat beberapa kali mengubah ceritanya, hingga akhirnya dia mengakui perbuatannya. Dalam pengadilan, barulah terungkap jika umur Zen sebenarnya adalah 17 tahun, bukan 23 tahun. Selain itu dikatakan juga jika korban menderita 26 tikaman atas perbuatan Zen. Salah satu dokter yang bernama Dr. Tommy Ten memberikan pembelaan kepada Zen, di mana menurutnya Zen yang dalam tekanan melakukan penyerangan di luar kesadarannya. Kecemasan, rasa takut, dan tekanan membuat Zen mengalami disosiatif hingga dia hilang kontrol dan kesadaran. Untuk memastikan, jaksa juga memanggil dokter alias Leo, seorang psikiater pemerintah, di mana dokter ini memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, Zen melakukan tindakan itu dengan penuh kesadaran. Terlebih lagi, Zen juga mencoba untuk kabur, yang artinya Zen cukup bisa untuk mengontrol dirinya. 11 hari setelah berbagai pertimbangan di pengadilan, Zen dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Dan inilah sebuah kasus dari Zen Marnway
yang diperlakukan kejam oleh ibu mertua majikannya. Sebenarnya dalam kasus ini, seandainya Zen tidak melakukan perbuatan itu, tidak menutup kemungkinan jika akan ada kasus di mana Zen Marwe adalah orang yang menjadi korbannya. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.